menyampaikan fakta bahwa dia tidak akan menjawab kalau nggak ada yang mulai. Nah, dia ada semacam trademark ya, kalau di dunia entertainment tuh ada trademark, dia kan wanita Amazon. Nah, ngelawan gitu ya kan. Kalau Prof sendiri melihat konflik dengan jaksa hari ini, Prof melihat persidangan nggak? Melihat dari apa gerak-gerik dia gitu, dan gerak-gerik jaksa, apa yang bisa Prof iniin ulik gitu loh, ulik kayaknya pelan-pelan kita ngomong. Ya. Oke, ini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, Mbak Nikita Mirzani ini merasa tidak bersalah karena tidak masuk dalam sindikat ya. Ya mungkin dia dapat transferan dari uang itu, mungkin dia nggak tahu gitu. Ini kemungkinan pertama. Dan di dalam persidangan dia dalam posisi dipersalahkan. Makanya dia kasih feedback yang sangat keras sekali. Bahkan membentak hakim itu ya sudah seperti membentak karyawan biasa begitu kan. Dia nggak tahu situasi. Di persidangan itu kan suasana yang sangat sakral kan. Posisi hakim itu sangat dihormati. Jangankan membentak, mau ngomong aja minta izin sama Bapak Hakim. Nah, Mbak Nikita tidak melihat situasi ini ya. Kemungkinan yang kedua, mungkin Mbak Nikita ini sudah geram ya, karena mungkin sejak awal sudah di framing dia itu salah. Jadi seolah-olah antara hakim dan jaksa ini udah kompak nih, nyala-nyalain Mbak Nikita. Maka klimaksnya dia langsung terjadi bentakan tadi ya, langsung meledak begitu kan. Iya, Oke. Nah, itu ada dua kemungkinan ya. Soalnya ini kan kasus hukum ya, kita harus detail begitu. Prof mendapat tugas dari sisi psikologisnya aja. Jadi kalau pasal-pasal kan itu akan dibahas oleh orang tertentu, tapi dari sisi psikologis Prof kan pasti melihat nih mereka bergerak, lalu gerakan badannya yang waktu itu ada satu memang tidak ada peraturan ketika pemasangan apa namanya itu borgol dan apa itu Prof rompi orange ya. gitu kan. Nah ternyata dia mengerti di dalam ruangan sidang itu memang tidak boleh dipasangkan, sementara kan jaksa memaksa, ngelawan ya gitu, awas kok ya gitu, ada memang. Nah sikap ini dia langsung berdiri, langsung gini, dia langsung badannya dia tepis. Terjadi pergulatan itu. Terus si Bu jaksa ini pakai kamera gitu loh Prof, pakai kamera memvideokan. Tapi anehnya tuh nggak ada pembelaan dari PH-nya, dia diem aja gitu loh. Ayu pengen Prof membedah bagaimana jaksa ini, kan mereka perempuan nih Prof. Tadi pas kita bahas perempuan kan, segala pernak-perniknya kan. Jadi yang berkasus nih perempuan, pengusaha. Jadi mereka punya egonya masing-masing. Ya mungkin jaksa juga perempuan kan. Nah kabarnya si ibu jaksa ini sengaja dipasang untuk Nikita, karena jaksa Dona ini memang paling mampu gitu menguasai orang-orang seperti Nikita ini. Nah kalau dari sisi ini Prof sendiri sebagai seorang psikolog, silakan mau dilihat dari sisi mana dulu, mau jaksanya dulu, Niki tadi udah Niki kan mungkin dari jaksanya dulu. Ini satu hal yang harus disepakati ya, bahwa di ruang persidangan itu kan tidak dilarang pakai handphone, merekam apa yang terjadi di dalam persidangan itu memang diperbolehkan kan? Diperbolehkan. Betul kan? Oke. Artinya ini tidak bisa dipermasalahkan siapa dulu yang rekam ya. Bahwa ada tuduhan jaksa yang memulai duluan. Memang tugas jaksa itu menuduh ya. Kalau nanti diakui ya sudah, nanti ditulis gitu. Tugas jaksa itu memang menuduh benar. Menjadi seorang tersangka sebelum diputus hakim ya memang harus bisa mengelola emosi dengan baik. Nah ini kalau terpancing tidak bisa mengelola emosi dengan baik, ya akhirnya terjadi kericuhan, malah itu bisa semakin membongkar ya kontradiksi-kontradiksi yang muncul dari statement si Nikita Mirzani. Ya memang ini mungkin kelemahan Nikita Mirzani ya, karena kurang terampil dalam mengelola emosi. Dan dalam posisi ini si jaksa sangat diuntungkan karena nanti berita acaranya semakin tebal begitu. Oke. Dan ini ada kronologinya, recording itu. Ini saya menceritakan fakta-fakta aja ya Prof. Recording itu dilakukan dengan nada mengejek gitu, kayak gitu kan. Saya bilang sih perempuan semua di situ kan. Mungkin aku pengen Prof melihat dari sisi emosinya. Mungkin jaksa merasa terganggu juga. Itu maksud saya, itu aja sih Prof, karena mereka perempuan loh. Satu sisi yang mungkin kita
kita view-nya ke perempuan di situ. Aku lihat memang lebih banyak main perasaannya, Prof. Makin seru Oke. karena berantem-berantemnya itu main perasaan, padahal kan nggak ada, Yang mengejek duluan jaksanya. nggak. Jadi memang mereka ini sudah merasa nggak nyaman karena jaksa ini kalau saksi dari pihak Niki ini ngomong dipotong-dipotong, dan ada beberapa sinyalmen gitu bahwa sengaja dibuat supaya Niki ini marah. Tadi kan hoki hatersnya Niki bilang jaksa tuh sengaja loh bikin Nikita marah supaya Nikita terpancing. Kan mereka yang bilang nih. Tapi itu kayaknya fakta gitu loh, Pak. Itu, Prof. Oke. Mbak Ayu, ini ada komen itu, jaksa memvideokan karena Nikita Mirzani tantrum mau pulang dan tidak mau dipakein borgol. Betul Nah seperti itu. itu yang saya ceritain tadi. Jadi di ruangan itu kan ternyata di dalam ruangan sidang itu, setelah sidang, sebelum keluar dari pintu ruang sidang, memang tidak perlu dipasangkan itu. Sementara jaksa maunya dipasangkan. Mungkin karena mau pulang, karena capek gitu ya, Prof ya. Itu sih. Jadi dia belum Tapi mau. tuntutan Harusnya di jaksa luar. sudah dibacakan. Tuntutan Loh, jaksa sudah dibacakan. itu pas sidang kemarin, prosesnya pas sidang. Kalau sekarang Iya, pas iya. tuntutan mereka nggak lagi konfrontasi, tapi balas-balasan dari misalnya replik, duplik ya, masih balas-balasan juga. Saya bilang ngapain? Itu sih, itu waktu di awal-awal, itu penyebab utama. Oh, oke ya. Jadi Sebenarnya Ayu kepingin Prof itu lebih ke ini aja, sudut pandang psikologi itu dari sisi emosi, ego, dari sisi usia kan Iya. menurut saya itu loh, supaya insight-nya jadi berbeda. Kalau misalnya saling menyalahkan kan malah nggak asik gitu loh. Jadi sudut pandang Ibu Ayu ada rekamannya enggak? ada tadi ya Prof ya. Ada. Oke, diperbesar coba. Saya pengen lihat coba. Coba Bentar ya. saya. Bener itu. Ntar ya, kita putar rekamannya. Bener tuh, biar apa? Biar real ya, Prof. Ya, di bawah itu ada yang pro dan kontra. Iya, memang begitu. Ada yang pro dan kontra. Saya kadang menghindari mereka itu berantem di bawah, tapi masih ada juga, ya udah. Bentar ya, ini ada video. Kalian ada nggak video itu ya? Di mana? Ini banyak berita demo. Naik. Ini enggak ya? Nah, ini ada kata kuncinya itu. Nah, coba Prof. Nikita Mirzani Berantem dipakein sama mau- Dona, nama jaksa. Oh, Niki dipakein rompi, Prof. Niki, Iya, ini coba saya Niki cari. dipakai rompi, nah tuh boleh. Nah, saya nggak tahu itu disengaja. Karena aku ini karena dia tahu ya, karena dia tahu aturannya, jadi dia sebenarnya marah karena diperlakukan dan dia kesel kayaknya. Oh, Atau memang sengaja ya, dipancing, nggak tahu. Oke, Makanya ini- aku pengen tanya Prof, di posisi bagaimana orang tertekan atau merasa benar, atau maksud saya itu loh. Ya, oke, sudah ketemu videonya. Sebentar, saya Oke. putar dulu ya. Siap. Saya putar dulu ya. Serius ini beliau nih. Benar-benar kita nggak boleh Ya. sembarangan ngomong kan. Udah dapat Kak. Rizky udah dapat tuh. Terus ada JPU foto-foto. Ya.
Sekarang botak. Kangen sama botak kalian ya? Kayak kadang kalian ini ngeri-ngeri kayu. Sorry ya. Saksi dari Niki JPU-nya. Nah, memang waktu sidang-sidang di awal itu Prof, kan itu mereka live tuh, yang anak-anak TikTok kan live. Terus kakak-kakak JPU yang cantik ini kayak gini, kayak kepalanya dirundukin di meja gitu, atau gini ngintip-ngintip gitu loh. Dan itu kan terlihat kamera. Nah, jadi si Niki ini nggak nyaman diperlakukan seperti itu. Nah, tadi kan si Hoki bilang JPU memang sengaja dan pintar mencari celah agar Nikita ini marah gitu loh. Tadi Hoki benar ya, Hoki ya? Pinter juga kamu, Hoki, pengamatan kamu bagus ya. Boleh ya, ayo ambil pendapatmu ya. Nah, kemudian sebelum kejadian rompi itu, Niki dipakaikan borgol juga itu, Prof, dengan cara yang kasar. Nah, waktu itu flash disk fakta dia tuh mau diputar tapi nggak boleh oleh hakim. Nah, memang persidangan ini ramah dan tenang itu setelah ada saksi, ada ahli, para profesor yang disajikan kemarin. Mereka memang menyesuaikan hasil BAP, lalu dengan fakta yang ada mereka jelaskan dengan rinci. Nah, baru kalau aku ngelihatnya, nah kebetulan aku pernah datang juga ke sana kan, aku ngelihatnya makin smooth gitu, makin ramah dengan Niki. Tapi si Nikita ini kan tidak bukan merasa, ada beberapa fakta juga recording, ternyata memang dia itu dari recording ya, recording itu diduga dia dilakukan penjebakan, sengaja di recording percakapan itu, sengaja uang itu dikasih gitu loh, memang dikejar dia ini untuk dijebak itu. Jadi memang dia terkejut loh, kok bisa ya kasusnya kok cepat datang langsung ditangkap gitu. Nah, menurut dia aneh. Nah, Nikita ini mengerti proses hukum ya kan, proses sidang. Dia ngerti detil-detil kayak masalah pakaian hitam putih itu kan tidak diwajibkan. Nah, dia mengerti, jadi dia berpakaian yang tidak selalu sama dengan terdakwa gitu. Nah, dia berpikir sebelum keputusan hakim, jaksa atau siapapun tidak boleh membuat sesuatu, menekan berlebihan gitu loh. Tapi kan kalau tadi Prof bilang, jaksa itu memang secara psikologis atau secara kejiwaan sengaja memancing-mancing, membuat pernyataan. Cuman yang banyak dilihat adalah sikap beberapa jaksa ini. Bahkan katanya hakim ada yang tidur juga. Mungkin hakimnya kecapean kan setelah sidang sebelumnya ya kan. Nah, karena ini bedanya Prof adalah sidang ini selalu di-live-kan di TikTok, di-live-kan oleh media-media nasional, di-live-kan oleh infotainment. Jadi seluruh gerak-gerik dari jaksa, hakim, dan Nikita Mirzani ini selalu menjadi perhatian. Dan itu akan kelihatan dengan santuy lah kalau bahasanya kan, terlihat dengan nyata gitu loh, bahwa ini misalnya nih pada saat sudut mata si jaksa ya kan ngelirik misalnya dengan nada ngejek, dan itu ketangkap oleh kamera. Atau Niki Pelosity misalnya kan, ayo gitu kan, mungkin dia refleks bergerak ya kan, tapi menurut jaksa, oh kamu nggak sopan gitu loh. Nah, menurut haters dia, kamu lakukan itu buat apa gitu, ngejek siapa nih, ngejek jaksa kek. Nah, yang aku lihat adalah benar-benar kedua belah pihak ini merasa tidak nyaman balas-balasannya gitu, tapi masih di area hukum. Kayak kemarin itu ada pledoi Niki dibalas kan. Nah, kemudian kemarin hari Senin kemarin itu juga dilakukan repliks juga. Nanti hari Kamis dupliks akan balasan Nikita lagi. Nah, ini mereka saling ejek. Sebenarnya ini muncul Prof karena ya kan kamera itu ada di situ. Kalau zaman dulu mungkin kan perlakuan jaksa kepada
orang-orang yang terkena hukuman itu tidak dilihat oleh kamera. Nah, kata Presiden Prabowo ya kan, sekarang setiap orang bisa menjadi netizen jurnalis gitu loh. Mereka sudah punya tempat, waktu, apa, mengapa, bagaimana. Mereka bisa mengungkapkan fakta-fakta di persidangan, dan mereka bisa menyadap sudah ada handphone dengan beberapa alat teknologi, bisa ditarik loh seluruh WhatsApp yang ada. Gitu. Itu bedanya, Prof. Mungkin kalau mau dilihat dari ini sih mungkin bisa dibagi ya, netizen yang reaktif atau netizen yang berkelompok menjadi pendukung emosional kan. Kalau mungkin ke situ. Kalau kita bahas semuanya sepertinya jadi bias gitu kan. Tapi aku lebih tertarik bagaimana Prof melihat pertentangan dua perempuan ini. Satu jaksa dan satu Nikita Mirza. Gitu. Oke. Ya, ini sudah saya baca selintas ya ini. Saya lihat videonya ada beberapa di sini Bu Ayu ya. Memang di situ ada gestur yang sangat dramatik ya. Ini ada yang aneh dengan jaksanya ya, ini kayak dua jagoan yang mau berantem gitu, langsung head to head gitu kan. Ya. Oke. Ya, ini terlepas dari kasus hukumnya ya, karena di sini ada masalah teknis yang sangat panjang. Ya, proses sangat panjang sekali. Proses kedua belah pihak ini aja sih Pak, sebenarnya cara mereka saling memperlakukan aja yang dibahas. Oke. Aku udah lama pengen ngobrol ini, cuman belum tepat. Kalau saya melihat tindakan Mbak Nikita Mirzani ini saat menolak menggunakan rompi tahanan di ruang publik, ini beliau sedang menunjukkan ya, beliau ini kan seorang yang sekilas ya, yang berkepribadian ekstrovert gitu, seseorang yang terbuka terhadap sorotan sosial gitu, jadi tidak canggung untuk menghadapi massa atau media. Dia nggak masalah mau ribut sama siapapun, itu nggak masalah. Siapa kamu, cuma jaksa gitu. Saya ini Nikita Mirzani, saya sudah biasa keluar masuk penjara ya. Jangankan jaksa hakim ya, pejabat aja pengusaha besar aja udah ribut sama saya gitu. Iya gitu. Kemudian di sini ada sebuah kebutuhan yang kuat ya akan kontrol diri begitu. Dalam situasi di mana seseorang kehilangan kuasa gitu ya, misalkan ya dalam situasi beliau ini kan sudah masuk di tahanan ya. Oke teman-teman, nanti saya jawab kalau memungkinkan ya yang komen ya. Nah beliau ingin menunjukkan sebuah perilaku. Ya, beliau ingin menunjukkan sebuah perilaku menentang agar tetap merasa mewakili kendali yang penuh gitu. Dia ingin menunjukkan gitu loh, kalau saya ini nggak salah begitu, dengan cara melawan si jaksanya ini tadi ya. Kalau di psikologi namanya self assertion ya, penegasan diri, bentuk penegasan dari identitas. Saya tidak seperti yang kalian pikirkan gitu kan, makanya dia berani berontak gitu. Jaksa itu kan simbol ya, simbol dari penegakan hukum, simbol dari sistem keadilan yang ada di negara kita. Dia pengen nunjukin tuh bahwa ada yang salah dengan mereka, sayalah yang benar. Nah, sehingga muncul sebuah interpretasi. Ini tidak hanya sekedar melawan simbol keadilan dan image citra, karena ini kan sorotannya kuat sekali ya di media dan selalu. Oke, dari sisi psikologi sosial ya, fenomena ini juga bisa sebagai bentuk respon terhadap tekanan sosial ya, social pressure dalam konteks publik yang penuh stigma. Nah, rompi tahanan itu kan sering dianggap sebagai simbol aib. Gitu kan, apalagi kalau diulang-ulang masuk media itu kan, oh Nikita Mirzani sudah pakai rompi orange gitu kan, oh sudah tahanan, oh sudah terdakwa gitu kan. Nah, dia menolak memakai itu dalam rangka untuk menghindari labeling ya, labeling effect ya, biar tidak dicap sebagai seorang kriminal. Kemudian ingin mengontrol narasi publik
Nah ini penting banget loh ya, karena ini sudah menjadi self image, menjadi simbol ya. Self-image, ya. Apa orange, Oke. orange apa namanya rompi orange tadi itu. Rompi orange Ini self image menunjukkan- juga. Ya, ingin menunjukkan resistensi terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Dia menganggap Iya. bahwa proses peradilan yang selama ini beliau jalani ini nggak adil buat dia. Iya. Nah, dia ingin protes itu, dia ingin fight di situ. Ya, Iya. jadi ini sangat unik ya teman-teman ya. Karena upaya seseorang untuk mengatur bagaimana dirinya agar tampil di ruang publik agar sesuai dengan citra yang dia inginkan ya, impression management ini sangat sangat penting sekali. Cuma yang Nikita Mirzani lupa itu pengadilan gitu loh ya. Jadi itu bukan panggung untuk entertain, di situ ada kamera ya untuk hiburan dan seterusnya. Karena ada impactnya ini nanti. Ya, bisa jadi nanti kalau memang diputuskan bersalah, bisa ini nanti dia bisa ditahan lebih lama lagi. Oke, yang berikutnya yaitu dari sisi psikologi emosional ya. Karena ini ada banyak perspektif ya di ruang psikologi ini ya. Iya. Karena sudah menjadi konsumsi netizen, menjadi konsumsi publik di sini. Nah, tindakan itu juga bisa mencerminkan ya bahwa reaksi emosional terhadap perasaan malu atau tidak adil itu bisa sangat kompulsif ya, bisa sangat tak terduga gitu. Bayangkan itu dia langsung berdiri ya, saya lihat videonya, berdiri langsung dada ketemu dada gitu kayak mau tarung Iya, gitu ya. Ya, kayak kambing kalau mau tarung itu kan ditetelkan kepalanya gitu kan, langsung Iya. head to head gitu kan. Wah, ngeri ini. Ya, jadi kebutuhan untuk mempertahankan martabat ya atau dignity. Jadi martabat ini seolah-olah sangat penting sekali bagi Nikita Iya. Mirzani, apalagi beliau seorang selebgram ya, beliau seorang seleb TikTok juga. Beliau memiliki banyak follower dan ingin mendapatkan dukungan penuh ya, dukung saya ini nggak salah gitu. Itu pesan yang ingin disampaikan Nikita ya, dan ini sebagai bentuk upaya untuk menghadapi rasa takut atau stres yang berlebihan ya. Sekuat-kuatnya, seberani-beraninya Nikita Mirzani ketika dia sudah masuk dalam tuntutan hukum. Iya. Dua kemungkinan kan, kalau dia bersalah maka semakin lama dia di penjara, kalau dia benar nanti dia keluar. Nah ini muncul sebuah kecemasan, ketakutan, kebimbangan ya. Jangan-jangan nanti secara hukum saya salah nih, waduh berarti semakin lama nih saya masuk di sini. Karena bicara hukum di Indonesia ini kita tidak bicara yang benar yang salah, ya. Hukum di Indonesia itu tentang seni, mohon maaf ya, seni memainkan Bermain dengan uang. seni untuk bermanipulasi ya. Ya, saya mau pilih kalimat yang agak sopan begini. Susah. Jadi ini tergantung pengacaranya ya teman-teman. Kalau pengacaranya hebat ya, pandai untuk mengeliminir ya tuntutan gugatan sesuai pasal-pasal itu bisa dieliminir semua, maka Nikita Mirzani bebas. Gitu ya. Ini kita tidak bicara salah atau benar, tapi pihak mana yang paling ekspor untuk memanipulasi semua pasal-pasal yang ada dalam gugatan di peradilan, dialah yang menang. Gitu. Makanya kemarin ada beberapa kawan praktisi hukum juga begitu kan. Ya sebaiknya fakultas hukum ini dibubarin. Karena kebenaran bukan pada nilai-nilai kebenaran yang sebenarnya ya, tapi bagaimana kita pandai untuk memanipulasi semua pasal-pasal ayat-ayat yang ada itu dalam hukum pidana atau perdata. Oke. Ini mohon Kita maaf ya jangan teman-teman hukum ya, Prof, ya. di luar